Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok bahasan unsur-unsur menyimak. Tentunya harapan saya setelah Anda mempelajari tentang unsur-unsur menyimak, Anda akan mampu memahami apa saja unsur-unsur dalam menyimak itu, dan Anda bisa menyimak dengan baik tentunya. Dan Anda bisa mempraktikkan hasil apa yang Anda peroleh dari pokok bahasan pada kesempatan ini untuk Anda laksanakan sebagai penerapan dari konsep yang Anda peroleh yaitu konsep unsur-unsur menyimak. Saudara, sebelum Anda mengetahui tentang apa itu unsur-unsur menyimak, tentu saja Anda harus menguasai dulu pengertian tentang menyimak itu sendiri. Ada yang masih ingat apa yang maksud dengan menyimak? Ada? Silakan. Baik, saudara, menyimak itu sebetulnya proses menerima pesan, menerima informasi ya. Jadi yang kita simak itu tetapi informasi atau pesan yang berupa bunyi bahasa yang bermakna. Jadi menyimak ini termasuk bahasa lisan berarti ya. Dan kita butuh media dalam menyimak ini, media lisan, yaitu ada pembicara di sana, tentu saja, atau media lainnya bisa berupa tape recorder, bunyi-bunyi dari televisi, dari radio, dan lain sebagainya yang bisa kita simak bunyi bahasa tersebut yang tentu saja mengandung makna. Baik, saudara, saya kira harapan saya setelah Anda menguasai ya tentang unsur-unsur menyimak ini, Anda mampu untuk menyimak dengan baik ya. Nah, langsung saja dipraktikkan sekarang ya. Kita buka tayangan berikut agar Anda lebih mudah memahami tentang ya apa itu menyimak. Ya, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya menyimak itu ya adalah ya kita memahami, sebetulnya memahami pesan. Benar, kita menerima pesan, menerima informasi, tapi kita harus memahaminya. Jadi apa yang kita simak itu harus mampu kita pahami, sehingga nanti bisa kita gunakan hasil simaan kita ini dalam ya berbicara, kemudian juga dalam menulis ya. Nah, tentu saja banyak sekali ya yang bisa kita lakukan dengan hasil menyimak tersebut. Nah, kita fokus, saudara, pada pembahasan kita pada hari ini yaitu unsur-unsur menyimak. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa unsur-unsur menyimak itu sebetulnya paling tidak ada 4 unsur penting ya. Yang pertama itu sebagai pembicara. Jadi kalau ada yang disimak berarti ada yang berbicara. Nah, berbicara ini apakah orang itu langsung ataukah melalui ya tape recorder, melalui video, melalui televisi dan juga melalui radio misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimak. Nah, ini penyimaknya itu berarti orang yang betul-betul mau mendapatkan pesan, mendapatkan informasi dari si pembicara ya. Pembicaranya bisa saja langsung orangnya di sana, ataupun bisa saja pembicaranya sudah terekam melalui video, tape recorder, televisi ya, radio dan lain-lain. Kemudian saudara, selain pembicara dan penyimak, unsur-unsur menyimak ini adalah bahan simakan. Nah, bahan simakan ini adalah pesan ataupun informasi yang disampaikan oleh si pembicara ya. Makanya pesan ini sebetulnya adalah yang mengandung bunyi bahasa yang bermakna. Karena ketika kita menyimak bunyi bahasa
yang tidak bermakna, misalnya na 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 na, ada tidak maknanya? Tidak ada kan? Nah, kalau saya katakan begini, malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ada tidak maknanya? Ada ya, maknanya adalah kesepian. Jadi bahan simakan itu harus jelas ya, sehingga nanti seorang penyimak itu harus mampu memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, kemudian saudara, yang selanjutnya adalah bahasa lisan yang digunakan. Saudara, bahasa lisan ini sangat mendukung ya simaan kita, karena menyimak itu sebetulnya menggunakan bahasa lisan sebagai mediumnya ya. Nah, baik, kalau begitu sebaiknya supaya lebih jelas lagi kita bahas satu persatu tentang ya unsur-unsur menyimak ini. Saudara, yang pertama itu unsur pembicara. Yang dimaksud dengan pembicara sebetulnya adalah orang yang mempunyai pesan ya, berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Jadi ini si pembicara ini adalah betul-betul penyampai pesan. Nah, tentu saja si pembicara ini memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Nah, dalam komunikasi lisan, sebetulnya pembicara itu adalah narasumber ya, atau pembawa pesan. Nah, sedangkan lawan bicaranya itu adalah orang yang menerima pesan, jadi penyimaknya. Jadi, saudara, kalau ada pembicara, pasti ada penyimak di sana. Nah, kemudian, dalam aktivitasnya, saudara, seorang penyimak itu sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Nah, sebetulnya catatan ini untuk memudahkan kita sebagai penyimak untuk memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara ya. Nah, saudara, sebetulnya catatan tersebut itu merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Jelas ya, sehingga nanti apa yang kita catat itu sebetulnya adalah pokok-pokok pikiran ataupun pokok-pokok pesan, pokok-pokok informasi yang disampaikan si pembicara tadi kepada si penyimak. Jadi dengan memahami pokok-pokok pesan tadi, kita tentu saja akan lebih mudah untuk memahami ya tentang isi dari pembicaraan tersebut. Kita tinggal mengembangkannya saja ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya apa fungsi catatan simakan kita tadi itu? Nah, fungsi catatan kita ini sebetulnya untuk meninjau kembali bahan simakan. Jadi kita bisa mereview hasil simakan kita. Nah, tentu saja pada kegiatan ini, saudara, penyimak itu harus mencermati kembali bahan simakan yang telah diterima, itu melalui catatannya ya, seperti topik, tema ya, nah dan gagasan lain yang menunjang pesan yang disampaikan si pembicara. Jadi saudara, jangan lupa catat apa topiknya, apa temanya. Ingat, topik itu hal yang mendasari tulisan tersebut. Tema itu sendiri topik hal yang dikembangkan dalam tulisan tersebut. Sedangkan tema hal yang mendasari tulisan tersebut. Ya, tadi keliru. Dan gagasan lain tentu saja yang akan menunjang pesan yang disampaikan pembicara. Gagasan lain itu sebagai gagasan tambahan ya. Nah, kemudian saudara, fungsi catatan simakan ini juga kita bisa menganalisis bahan simakan kita. Nah, kalau kita menganalisis tentu saja kegiatan analisis ini kita lakukan untuk membedakan ide pokok ya, ide bawahan dan juga ide penunjang. Nah, jadi ide pokok itu kan hal yang penting. Ide bawahan itu ya yang menjadi ide penjelasnya ya. Kemudian kalau ide penunjang itu ya sebagai memperkuat ide-ide yang sudah kita sampaikan atau yang sudah si pembicara sampaikan, sehingga simaan kita tadi itu betul-betul mampu kita pahami dengan baik, karena kita memiliki ya selain ide bawahan juga ide penunjang untuk
memperkuat ide pokok tadi itu. Nah, jadi dengan menganalisis bahan simakan, mana ide pokok, mana ide bawahan, dan mana ide penunjang, kita akan mampu menyimak dengan baik begitu. Lalu fungsi yang berikutnya, fungsi catatan simakan ini, Anda bisa mengevaluasi bahan simakan ya. Nah, bagaimana langkah yang Anda lakukan? Dengan cara yang pertama, kekuatan bukti. Jadi kalau Anda mau mengevaluasi bahan simakan Anda harus memiliki kekuatan bukti dari hasil simaan tersebut. Yang kedua, validasi alasan. Jadi ketika kita melihat apakah hasil simaan kita ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan memang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya ya, setelah divalidasi alasannya bahwa apa yang kita simak ini memang perlu kita sampaikan kepada orang lain, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis ya, dalam bahasa tulis. Kemudian saudara, yang ketiga, langkah kita untuk ataupun cara kita untuk melakukan evaluasi bahan simakan ini dengan melihat kebenaran tujuannya. Jadi saudara, yang jelas tujuan menyimak kita itu memang harus jelas untuk apa kita menyimak ya. Misalnya kita akan menyimak ya tentang yang sekarang ini adalah menyimak berita tentang COVID-19 ya. Nah, untuk apa kita menyimak tentang COVID-19 tersebut? Ya, tujuannya tentu saja untuk mengetahui misalnya itu berapa jumlah yang terpapar COVID-19 hari ini misalnya, atau berapa jumlah yang sembuh pada hari ini, atau juga kita bisa mengetahui berapa jumlah yang diakibatkan COVID-19 yang meninggal dunia begitu. Nah, dengan melihat kebenaran tujuan itu sebetulnya itu adalah fungsi catatan simakan kita. Baik, Anda jelas apa yang saya sampaikan? Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, saudara, unsur-unsur menyimak ini adalah penyimaknya. Saudara, penyimak yang baik itu ialah penyimak yang tentu saja memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jadi kita kalau mau menjadi seorang penyimak yang efektif, itu berarti kita juga memang harus memiliki skemata yang luas, yang banyak ya, skemata yang baik. Skemata itu ada pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Nah, jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia akan dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Karena seorang penyimak yang memiliki skemata yang baik, tentu saja ia memiliki kosakata, perbenaran kata yang banyak, yang luas ya, wawasannya luas, pengalamannya luas, sehingga mudah memahami apa yang disimaknya. Kemudian yang kedua, saudara, penyimak yang baik sebetulnya ialah penyimak yang memiliki dua sikap. Kenapa penyimak yang baik itu harus memiliki dua sikap? Ya, tentu saja penyimak itu memang harus bersikap objektif ya. Nah, yang pertama jadi penyimak harus bersikap objektif, dan yang kedua penyimak itu juga harus bersikap kooperatif. Nah, jadi sikap objektif dan sikap kooperatif itu memang harus dimiliki oleh penyimak apabila penyimak itu mau menjadi penyimak yang baik. Dia harus memiliki sikap tersebut ya. Kemudian saudara, tentu saja saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk lebih jelasnya lagi bahwa sikap objektif si penyimak ini sebetulnya pandangan penyimak itu terhadap bahan simakannya. Jadi sebagai seorang penyimak dia memang harus bersikap objektif terhadap hasil ataupun bahan simakannya ya, bahan simakannya. Nah, jika bahan simakan itu baik, ia akan menyatakan baik, demikian pula sebaliknya. Jadi itu yang sikap objektif. Kalau memang simakan itu bagus, silakan katakan bagus dan bisa disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Kemudian yang kedua berikutnya tadi dikatakan ada sikap kooperatif. Nah, sikap kooperatif ini saudara adalah sikap penyimak yang siap bekerja sama dengan pembicara. Untuk apa?
tentu saja untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Jadi ketika si pembicara dan penyimak berkomunikasi, karena kan dalam komunikasi lisan itu sebetulnya ada pembicara, ada penyimaknya ya. Kemudian bisa saja terjadi interaksi di antara keduanya. Bisa jadi pembicara sebagai nanti penyimak, penyimak menjadi ataupun sebagai pembicara, bisa saling bergantian. Nah, oleh sebab itu sikap kooperatif ini ialah sikap penyimak yang siap bekerja sama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Jadi ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh si pembicara, kita juga bisa meresponnya ya. Jangan hanya diam saja. Sehingga kalau kita diam saja, bisa jadi ada yang terlewatkan ataupun ada hal penting yang mungkin luput ataupun lupa si pembicara menyampaikannya. Sehingga sebetulnya kalau Anda meresponnya, Anda bisa bertanya ataupun bisa memberikan komentar atau pendapat dan sebagainya. Ya, jadi saudara, seorang penyimak memang harus ya kooperatif juga berarti ya, namun harus bersikap objektif. Kemudian saudara, selanjutnya unsur menyimak yang lain adalah bahan simakan. Yang ketiga ini ya. Nah, bahan simakan ini, saudara, merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan ya. Ini terutama dalam menyimak. Jadi bahan simakan itu memang harus mutlak ada. Karena kalau tanpa ada bahan simakan, nanti si pembicara itu akan ya berbicaranya bisa jadi ya semaunya begitu. Bisa jadi seketemunya tanpa ada ya beban ataupun tanpa ada persiapan misalnya itu si pembicara ya bisa jadi menyampaikan pesan itu secara ya tanpa persiapan ataupun ya bisa dikatakan si pembicara tadi ya asal berbicara, bisa jadi kalau tidak ada persiapannya. Oleh sebab itu, saudara, tentu saja sebelum kita berbicara agar hasil simaan orang lain yang menyimak, misalnya sementara kalau kita yang menyimak berarti yang berbicara harus menyiapkan bahan simakannya dengan ya baik ya. Nah, sebelum mereka menyampaikan hasil simakannya kepada si penyimak. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bahan simakan itu sendiri ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak itu. Nah, lalu bahan simakan itu sebetulnya saudara dapat berupa konsep ya, gagasan ataupun informasi. Nah, inilah konsep, gagasan atau informasi ini sebetulnya bisa kita peroleh dari si pembicara tadi ya. Nah, makanya bagus sekali kalau kita memiliki ya catatan atau direkam saja boleh juga agar konsep, gagasan ataupun informasi itu ya bisa kita ini kan bisa kita analisis nantinya ya. Nah, inilah bahan simakan kita. Jadi sebagai seorang pembicara mereka ataupun dia harus menyiapkan bahan simakannya, kita juga sebagai seorang pendengar atau penyimak juga harus mampu mendapatkan bahan simakan itu ya, bisa berupa konsep, gagasan ataupun informasi tersebut. Nah, kemudian saudara, jika pembicara ini tidak dapat menyampaikan bahan simakannya dengan baik, tentu saja pesan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. Oleh sebab itu seorang pembicara memang harus menyiapkan bahan simakannya itu dengan baik. Yakin saja kalau bahan simakannya itu baik, mudah dipahami ya oleh si penyimak, saya yakin pesan itu ya tentu saja akan mudah dicerna, mudah diserap, mudah dipahami tentunya ya oleh si penyimak tadi, yang tentu saja nanti
dengan mudah si penyimak itu akan menyampaikan kembali hasil simakannya kepada orang lain, baik itu melalui lisan maupun melalui bentuk tulisan ya. Nah, seperti itu. Jadi saudara, ini Anda harus menguasai betul bahan simakan ini ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana cara kita untuk menghindari kegagalan dalam menyimak? Karena kalau bahan simakan itu memang disajikan kurang menarik, kurang baik, tentu saja komunikasi lisan yang terjadi antara pembicara dan penyimak atau pendengar itu akan gagal ya. Nah, untuk menghindari kegagalan perlu sekali dikaji ulang bahan simakannya itu. Bagaimana cara kita mengkaji ulang bahan simakan kita? Kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama menyimak tujuan pembicara. Jadi sebetulnya apa tujuan pembicara menyampaikan pesan ataupun informasi itu kepada kita sebagai penyimak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyimak urutan pembicaraan. Jadi saudara, pembicaraan yang sistematis tentunya itu akan lebih mudah kita menyimaknya ya daripada pembicaraan yang ngulur ngidul ya katanya, atau yang tidak sistematis. Nah, menyimak urutan pembicaraan ini berarti saudara dari A sampai Z kita itu betul-betul mampu untuk mengikutinya dengan baik begitu. Jangan lompat-lompat kita mengikutinya, maksudnya itu hasil simaan kalimat ini kita ikuti, kemudian kalimat berikutnya tidak kita hiraukan. Nah, ini salah. Jadi kita harus menyimaknya berurutan satu kesatuan. Lalu saudara, yang berikutnya yang ketiga, menyimak topik utama pembicaraan. Jadi kalau kita mau menghindari kegagalan, tentu saja simaklah topik utama pembicaraan itu. Karena kalau kita menyimak topik utama pembicaraan, kemudian kita pahami topik utama tersebut, kita sebetulnya ya tinggal mengembangkannya saja dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebetulnya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, yang lebih bagus sebetulnya kalau kita mau menyimak, carilah topik utama pembicaraannya. Kemudian yang keempat ini menyimak topik bawahan. Jadi cara kita untuk menghindari kegagalan dari bahan simakan tadi itu, yang jelas saudara, kita harus menyimak topik bawahannya juga. Sehingga nanti ketika kita kurang mampu memahami topik utama pembicaraan itu, kita masih bisa dibantu oleh topik bawahannya yang menjelaskan tentang topik utama tadi ya, topik utama pembicaraan. Lalu yang berikutnya adalah menyimak, yang kelima ini ya, menyimak akhir pembicaraan. Nah, ingat bahwa ketika Anda menyimak ya si pembicara, apakah itu pembicaranya langsung orangnya ada di tempat itu ataukah Anda menyimak tape recorder ataupun televisi, radio dan lain sebagainya. Ya, ini Anda harus menyimak akhir pembicaraan itu. Ini untuk menghindari kegagalan. Dengan Anda menyimak akhir pembicaraan itu sebetulnya Anda akan mudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Karena biasanya pembicara akan membuat sebuah simpulan di akhir pembicaraannya ataupun membuat ringkasan di akhir pembicaraannya sehingga Anda akan mudah untuk memahami keseluruhan dari isi pembicaraan tersebut atau dari isi simaan Anda. Nah, kemudian saudara, yang keempat, ini yang terakhir, bahwa unsur-unsur menyimak itu adalah salah satunya bahasa lisan yang digunakan. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama itu ada si pembicara, yang kedua penyimak, yang ketiga bahan simakan, yang keempat bahasa lisan yang digunakan. Saudara, bahasa lisan yang digunakan dalam menyimak itu sebetulnya merupakan media kita yang kita pakai untuk menyimak. Tuh ya. Jadi media menyimak itu ada media kita nanti media lisan ini karena menyimak itu saudara itu merupakan media lisan ya. Ya, saudara,
pembicara sebetulnya menyampaikan gagasan tentu saja dengan menggunakan bahasa lisan yang tentu saja nanti disimak oleh si penyimaknya. Jadi bahasa lisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan, gagasan, pendapat, menyampaikan informasi itu tentu saja harus dipahami betul oleh si penyimak. Karena pembicara ini bisa jadi belum mengenali karakteristik si penyimaknya, namun pembicara juga harus menyampaikan gagasan dengan bahasa lisan yang disimak oleh si penyimak itu dengan baik. Makanya pembicara menyampaikan gagasan itu ya harus betul-betul bisa diterima oleh si penyimak ya. Lalu saudara bahan lisan, bahasa lisan ya. Nah, bahasa lisan ini sendiri merupakan tuturan yang disampaikan oleh si pembicara dan tentu saja nanti akan ditangkap oleh si penyimak melalui alat pendengaran. Nah, misalnya pendengar kita ini ya, telinga. Jadi karena menyimak ini masuk dalam kategori bahasa lisan, karena menyimak tentu saja kan yang disimak adalah bunyi bahasa, tapi bunyi bahasa yang bermakna. Maka bahasa lisan ini merupakan tuturan yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, si pembicara bisa saja pembicaranya langsung berada di tempat, ataukah kita pembicaranya itu dia melalui ya video, melalui tape recorder, televisi misalnya. Sekarang ini kan ada video call ya. Nah, atau Zoom misalnya, melalui Zoom bisa tuh ya. Nah, bahkan bisa berinteraksi satu sama lainnya. Ya, saudara, saya kira itu unsur-unsur menyimak yang dapat saya sampaikan. Saya yakin Anda bisa memahami apa yang sudah kita bahas ya. Untuk itu silakan saja Anda buat sebuah rangkuman, lalu rangkuman tersebut Anda kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, untuk lebih memperdalam masalah unsur-unsur dari menyimak ini, Anda bisa membaca buku yang berhubungan dengan keterampilan menyimak ataupun pokok bahasan unsur-unsur menyimak ya. Ingat, ada yang masih ingat tadi bahwa unsur-unsur menyimak itu minimal ada 4, yaitu yang pertama pembicara, yang kedua penyimak, yang ketiga bahan simakan, yang keempat adalah bahasa lisan yang digunakan. Ya, jadi saudara silakan saja Anda baca buku ataupun buka internet ya untuk menambah wawasan Anda, menambah referensi Anda untuk lebih memahami tentang unsur-unsur menyimak. Demikian pokok bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.